terus proses-proses sampai aja kemudian masukin ke palet ya, masuk ke palet dan kemudian keluar ke bagian luar ya. Ini ada kegiatan ini ada menandakan operatornya ya, ada dumper, machine loader, trimmer, inspector dan sebagainya ya, yang disebut dengan flow diagram. Kemudian ada yang namanya from to chart ya. Bagian ini merupakan matriks yang berisi nominal ya, atau informasi ini ada 500, 100 dan sebagainya yang kemudian mewakili ukuran. Nah, ini macam-macam, tergantung ya, bisa satuannya tertentu, beban satuan dan sebagainya ya. Ini kaitannya dengan hubungan dari satu operasi ke operasi lainnya ya. Nah, ada namanya activity relationship chart ya, seperti ini bentuknya. Ini menunjukkan keterkaitan dari satu operasi ke operasi berikutnya ya. Contoh misalnya perakitan pet dengan penjahitan kain quilting ya. Nah, ini hubungannya seperti apa? Kalau saat ini ya, ini dengan ini begitu ya. Ini menandakan 1 dan 2 ya. Kalau kemudian perakitan per dan perakitan kawat list ya, ini berarti di A123 nih ya, A123. Seperti itu. Ini titiknya ini berarti. Kemudian perakitan dengan pemotongan berarti turun ke bawah, kemudian pemotongan sini. U4 dan 5 ya. U itu apa? U itu tidak perlu berdekatan. 45 apa? Bising dan ketara informasinya ya. Seperti itu. Perakitan per dan penjahitan quilting 1 2 ya. I dan 2 ya. I itu apa? Itu penting berdekatan. Berarti perakitan per dan penjahitan kain quilting ini harus dekat. Karena boleh jadi ini merupakan urutan processing ya. Jadi ini harus berdekatan dan seterusnya. Ya. Oke. Selanjutnya dalam melakukan desain pola aliran ya, kita perlu memperhatikan ada 3 ya. Ada aliran dalam stasiun kerja ya, aliran dalam satu departemen ya, dan aliran antar departemen ya. Ini penting ya. Dalam melakukan pengembangan pola aliran, satu yang perlu kita lakukan adalah studi gerak ya, atau motion study. Motion study mungkin nanti kita bisa lakukan di dalam seharusnya ya, di teknik tata cara kerja sudah diajarkan ya. Tapi kalau tidak nanti ya silahkan, kalau misalnya request harus direview ulang, nanti kita coba review ulang. Tapi kalau tidak, saya anggap kalian sudah melakukan pembelajaran itu sehingga tidak perlu dibahas di mata kuliah ini ya. Dan pertimbangan ergonomi cukup penting. Kenapa? Karena ya namanya kaitannya dengan pekerja atau operator, maka ada potensi fatigue ya, kelelahan, kecelakaan kerja dan sebagainya. Karena itu ini harus dipertimbangkan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan desain pola aliran. Satu, harus simultan ya. Simultan itu penggunaan tangan, lengan, kaki yang terkoordinasi, artinya manusia itu sudah dikodratkan seperti itu ya. Artinya tidak boleh yang harus dikerjakan oleh kaki ini posisinya ada di atas kepala, atau sebaliknya yang bisa dilakukan oleh tangan itu taruh di paling bawah ya. Jadi harus simultan. Yang kedua, simetris ya. Ini koordinasi gerakan di sekitar pusat tubuh, artinya itu tidak boleh yang kaitannya pekerjaan oleh operator itu jangkauannya melebihi dari yang tidak bisa dijangkau oleh tubuh ya. Kemudian alami, gerakan secara terus menerus ya. Kemudian melengkung, tidak mengotak ya. Kalau mengotak tidak mungkin bisa kita lakukan. Kenapa? Karena tubuh ini sifatnya curve ya, sifatnya bentuknya melengkung. Anda tidak bisa melakukan itu. Contoh misalnya jangkauan tangan saja ya, jangkauan tangan itu sifatnya melengkung, kurva ya, tidak berbentuk kotak ya. Dan terakhir adalah ritmis dan kebiasaan. Artinya aliran harus memungkinkan urutan kegiatan secara metodologis dan otomatis. Ini akan mengurangi kelelahan mental, mata, dan otot serta ketegangan. Ini supaya tidak cepat lelah dan bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja ya. Oke, ini yang berikutnya adalah aliran dalam departemen ya. Pola aliran di departemen harus disesuaikan dengan kondisi departemennya. Ini contoh ya. Ada yang namanya end to end ya, artinya dari satu titik ke titik berikutnya langsung lurus begitu ya. Ada yang namanya back to back ya. Ini satu mesin per operator ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada mesin, ini operator ya. Alirannya ke bawah atau ke atas. Ada yang namanya dua mesin operator. Jadi untuk mengerjakan dua mesin ini cukup satu operator, jadi namanya front to front ya. Ini area kerjanya di tengah ya. Seperti itu, ini aisles ya. Aisle itu gang ya, yang tanda panahnya aisle.
ya. Kemudian ada yang namanya circular, ya. Circular ini bentuknya lingkaran, ya. Biasanya ada beberapa mesin bisa lebih dari 3, ya, lebih dari 2 lah, yang kemudian dikendalikan oleh satu operator, ya. Dan ada satu bentuknya nggak jelas, ya, dan dikenal dengan odd angle, ya. Jadi ya sebenarnya ini satu mesin satu operator tapi posisinya nggak jelas. Mungkin karena masalah geografis, ya, kemudian masalah keterbatasan ruang atau apa dan sebagainya yang kemudian menyebabkan bentuk apa namanya layoutnya menjadi tidak apa namanya ya sedikit unik, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya paralel, ya. Paralel itu artinya ini bisa dua arah gitu, ya. Ada perpendicular, ya, ini yang tidak biasa ini. Ini seperti orang apa ya? Kalau pernah datang ke pabrik rokok, ya, itu modelnya perpendicular, ya. Jadi dia seperti berada atau tukang jahit, ya, seperti itu. Nah, ada yang namanya diagonal, ya. Diagonal ini seperti parkir, ya. Posisinya seperti parkir, ya, dia miring, ya. Ini biasanya karena alasan untuk memanfaatkan space, ya. Space utility-nya ditingkatkan jadi dia modelnya diagonal, ya. Kemudian ada yang namanya aliran antar departemen. Ya, ini penting diperhatikan kenapa? Karena sifatnya sangat krusial, ya. Satu aliran yang penghubung antar departemen ini akan menjadi masalah ketika perhitungannya salah, ya. Jadi ada bottleneck di sana, karena itu ya harus diperhatikan betul-betul. Ya, yang pertama ada yang namanya straight, ya, atau ini sangat simple banget, ya, lurus, terima, ya, dalam garis lurus begitu, ya. Kemudian ada yang namanya U-shape atau U-flow, ya, artinya masuk dan keluar pada sisi yang sama, ya. Ini juga sangat umum. Ini biasanya mengkombinasikan dalam satu sisi itu adalah penerimaan dan pengiriman, ya. Simple administer. Kenapa? Cukup satu meja saja, ya, satu detik saja. Penerimaan dan keluar, ya. Ada yang namanya yang berikutnya adalah serpentine, ya, bentuknya letter S, ya. Ini biasanya ada kaitannya dengan pemanfaatan ruang, ya. Dan biasanya layoutnya adalah satu sisi masuk dan satu keluar yang berbeda sisi, ya, seperti itu. Nah, ada yang namanya L-flow. L-flow itu bentuk L, ya. Ini juga umum digunakan. Ada yang namanya juga circular flow. Ini melingkar. Ini juga biasanya apa namanya ada kegiatan yang berulang, gitu, ya. Jadi dia harus melewati satu titik yang sama kembali, gitu, ya. Ada yang namanya S-flow, ya. Seperti ini gambarnya dan seterusnya, ya. Kemudian aliran dalam fasilitas dengan memperhatikan lokasi masuk dan keluar. Ini macam-macam, ya. Ini bisa kita lihat di paling mudah itu case study-nya di supermarket, ya. Supermarket atau minimarket. Ada yang namanya misalnya contoh nih untuk lokasi sama, ya, yang sebelah kiri atas ini, ya. Lokasi sama itu maksudnya masuk dan keluar, ya. Itu di posisi yang sama. Contoh misalnya di department store untuk di misalnya yang kecil, ya, di Alfamart atau Indomaret gitu, ya, masuk dan keluar sama, ya. Nih yang digunakan seperti ini. Ada yang di sisi yang berbeda. Ini bisa di mall, ya. Masuk dan keluar dibuat berbeda, ya. Di sisi yang sama tetapi di ujungnya berlawanan, artinya beda, ya. Di sini ada mungkin ada tembok atau apa gitu, ya. Masuk dan keluar berbeda tetapi dalam satu sisi yang sama, ya. Atau sisi yang berlawanan, masuk keluarnya di sisi yang berlawanan, ya. Seperti itu. Ada juga pola vertikal, ya. Karena tidak semua pabrik itu satu floor, ya. Ada yang 2 floor, 3 floor, 4 sampai 5, 6, 7 dan seterusnya, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada beberapa pabrik yang kemudian memanfaatkan ruang, ya, ketika alatnya memang cukup tinggi begitu, ya. Contoh misalnya di pabrik susu bubuk itu menggunakan apa ya, spray dryer kalau tidak salah namanya. Itu yang memang alatnya cukup tinggi begitu, ya. Bisa 3 atau 4 level, ya. Nah, ini kan material harus diangkut ke atas, ya. Harus diangkut ke atas yang kemudian melewati spray dryer. Kemudian di bagian bawah itu di collecting lagi, kan begitu, ya. Nah, ini ada berbagai macam, ya. Ada yang namanya aliran lantai bangunan dan ada hubungan antar gedung yang ditinggikan nih, ya. Seperti itu. Jadi produk akhirnya ada di lantai 3 misalnya, atau produk akhirnya dan produk awalnya di satu level, ya, atau di tempat yang sama keluar dan masuknya, ya, seperti itu. Atau seperti ini, ya. Nah, ini biasanya memanfaatkan area di setiap gedung, ya, di setiap lantai.
Kemudian yang berikutnya yang kelima nih, ini katanya ada conveyor bucket ya, atau belt conveyor yang mengharuskan dia harus miring begitu ya, harus berbelok dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang tidak berbelit-belit ya, ini jarang sih sebenarnya, tapi ini pola aliran yang bisa ditemui walaupun jarang ditemukan ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk perencanaan aliran ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perencanaan aliran yang efektif itu melibatkan penggabungan pola di atas dengan lorong yang memadai untuk memperoleh pergerakan progresif dari asal dan tujuan. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Rencananya harus efektif ya, melibatkan penggabungan pola-pola sebelumnya gitu ya, dan lorong yang sehingga meminimalisir adanya transportasi ya. Dan yang kedua, aliran yang efektif dapat dicapai dengan memaksimalkan jalur aliran yang diarahkan. Artinya memang path-nya dibuat begitu ya, sesuai dengan yang tidak banyak aktivitasnya begitu ya. Contoh misalnya mengurangi aliran, kemudian flow-nya itu diperpendek begitu ya. Sebisa mungkin, sependek mungkin, tidak ada cross begitu ya, sehingga memang bisa mengurangi biaya ya. Jalur aliran terarah selalu digunakan gitu ya, supaya aliran itu tidak terputus ya, atau tidak terjadi cross flow ya. Contoh misalnya di gambar di samping ya, seharusnya kan begitu ya. Yang paling baik adalah uninterrupted flow path ya, artinya dia terarah ya, kemudian dia tidak ada cross flow-nya ya, menimbulkan kemacetan atau kemudian kecelakaan kerja dan sebagainya ya. Coba jika kita melihat jalan tol begitu ya, jalan tol itu akan selalu aman begitu ya, dan lancar ketika dia lurus begitu ya. Kalau jalan tolnya belok-belok ya, banyak perempatan, itu namanya bukan jalan tol ya. Kenapa? Ya karena banyak hambatan di sana ya, seperti itu. Begitupun desain aliran untuk di pabrik ya, sebisa mungkin seperti jalan tol. Dia tidak ada hambatan, dia tidak ada cross flow ya. Kemudian dia juga tidak betul-betul pendek begitu ya, seefisien mungkin dipilih sehingga tidak membuang biaya yang cukup berarti ya. Nih ya, pengurangan aliran ini penting, kemudian meminimalkan biaya aliran juga penting ya. Ada beberapa tipsnya ya untuk pengurangan aliran. Satu, misalnya menghilangkan aliran dengan merencanakan pengiriman bahan informasi gitu ya, betul-betul diperhitungkan ya, sehingga memang aliran ini bisa direduksi. Kemudian minimalkan beberapa aliran dengan merencanakan aliran ya antar dua titik penghubungan agar tidak harus bolak-balik ya. Jadi memang kalau misalnya proses 1 dan proses 2 itu harus berdekatan, makanya didekati ya, sehingga alirannya tidak terlalu panjang. Jangan sampai kita sudah tahu proses 1 dan proses 2 itu harus berdekatan, tapi ternyata kita lewati gitu ya. Jadi proses 1, proses 3 dan proses 2. Akhirnya harus muter dulu ya alirannya. Ini tidak dibenarkan ya, begitu. Kemudian menggabungkan aliran dan operasi bila memungkinkan dengan merencanakan pergerakan material. Ini juga terlihat dari karakteristik prosesnya. Ya, kalau bisa digabungkan, ya digabungkan saja. Ya, tidak perlu dipisah-pisah. Contoh misalnya di pabrik aluminium kemasan misalnya ya, setelah di-seal ya gelas ya atau botol sudah diberikan cap ya, itu sebenarnya bisa disatukan prosesnya dengan printing expired date dan kode produksi ya. Jadi kalau sudah di-seal keluar itu langsung di-print ya, selesai. Tapi itu yang baik, itu yang benar. Jangan sampai kemudian proses packaging selesai, kemudian ada jalan dulu produknya pakai belt conveyor, kemudian baru di-print. Nah, itu menjadi tidak efektif ya, karena ada aliran yang ditambahkan di sana. Kemudian meminimalkan biaya aliran ya. Tipsnya adalah pengurangan penanganan manual dengan meminimalkan berjalan kaki, jarak tempuh dan sebagainya. Jadi kalau bisa otomatis ya. Kemudian dua, penghapusan penanganan manual ya dengan mekanisasi atau mesin dan sebagainya ya, kira-kira seperti itu. Ini yang dapat saya sampaikan bagaimana kita bisa melakukan perancangan terhadap proses aliran ya.
Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WhatsApp ataupun kemudian disampaikan secara pribadi ke saya. Dan kalaupun memungkinkan kita bisa dapat membuka satu forum tersendiri melalui Microsoft Teams lainnya ya, seperti itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.